Lomba, lomba-lomba. Halo guys, untuk memperingati dan sekaligus ikut memeriahkan hari kemerdekaan kita, gue mau bikin video spesial. Gue bakal cerita soal pengalaman gue ikut lomba 17-an. Walaupun gak banyak sih yang bisa gue ceritain. Soalnya gue cuma pernah ikut 2 kali doang selama hidup gue. Dan kapan aja itu, langsung aja gue ceritain. Lomba 17-an yang pertama kali gue ikutin itu adalah waktu gue masih SD. Gue udah lupa sih kelas berapa, tapi kayaknya itu pas kelas 4 SD. Dan gue ikutnya bukan lomba yang diadain di sekolahan ya, tapi lomba yang diadain di dekat rumah gue. Hari itu waktu masih pagi, gue dikasih tahu sama teman-teman gue kalau di dekat rumah kami itu ada yang ngadain lomba 17-an. Gue sih nggak langsung ke sana, nyantai dulu, mandi, makan, ngerokok. Gue kan nggak ngerokok ya. Pas udah agak siangan, sekitar jam-jam 9 atau jam 10, gue baru ke sana. Dan waktu gue udah sampai sana, gue kaget banget karena ternyata nggak sesuai bayangan gue. Dimana gue pikir pasti bakalan rame, meriah, banyak orang. Ternyata di sana sepi. Gue bingung dong. Loh, kok nggak taunya gue salah tempat. Gue malah ke lapangan bola yang ada di dekat rumah gue. Ya gimana ya? Soalnya gue kira ya di situ tempat lombanya. Kan tempatnya luas gitu. Tapi enggak. Setelah gue cari tahu, ternyata nggak taunya lombanya itu ada di halaman rumah, deket jalan gitu. Kalau dari Denah itu kan lapangannya di sini. Nah, lombanya itu di sini. Deket sih memang, tapi gue penasaran gitu. Kenapa sih nggak di lapangan aja yang lebih luas? Tahu urusan orang dewasa. Lanjut. Jadi gue langsung ke sana. Kali ini suasananya beneran rame, meriah, banyak orangnya. Gue juga lihat teman-teman gue di sana. Terus gue langsung gabung kan sama mereka. Lomba yang diadain itu banyak banget. Lombanya kayak makan kerupuk, balap karung, ambil koin dari kantong orang. Emang maksud gue ambil koin dari semangka dan lain-lain. Dan teman-teman gue juga banyak yang ikut lomba-lomba itu. Bahkan mereka juga ada yang menang. Gila, keren banget sih mereka bisa menang. Pasti seneng itu. Tapi ada juga sih teman gue yang kalah. Gila, cemen banget kalah. Pasti sedih itu. Buat gue sendiri, awalnya gue nggak niat ikut lomba satupun hari itu. Tapi semua itu berubah ketika gue tahu satu jenis lomba. Lomba balapan lari. Gue punya background soal lari gue. Tapi itu buat cerita lain kali aja. Soalnya bakalan panjang dan lama kalau mau gue ceritain. Intinya gue pede lah kalau soal lari. Makanya pas gue tahu ada jenis lomba ini, gue yang pendiam, jarang ngobrol dan malu-maluin ini pun terpacu gitu adrenalinnya. Gimana pun caranya, gue harus ikut. Gue harus tunjukin kemampuan lari gue, biar orang-orang semua di sini, khususnya cewek-cewek, terpukau dan terpesona dengan kehebatan gue. Tadinya itu atau awalnya itu sebenarnya gue nggak tahu ya bakalan ada lomba balapan lari ini. Gue taunya nggak sengaja karena ada satu momen di mana gue deketin meja MC yang bawain acaranya, bapak-bapak waktu itu. Dan gue coba lihat di kertas rundown acaranya, ternyata ada lomba lari di situ. Gue heran sih, kenapa ada lomba lari? Biasanya kan lomba 17-an itu di mana-mana nggak ada lomba larinya, setahu gue. Ya, walaupun gue heran, gue jadi semangat. Bahkan setelah itu, setiap kali satu lomba selesai, gue pasti langsung meluncur ke meja bapak-bapak MC itu, buat tahu apa lomba selanjutnya. Karena kan gue nggak tahu ya kapan lomba balapan larinya. Dan gue nggak mau ketinggalan gitu. Soalnya sistemnya itu kayak gini, pas mau diadain lomba berikutnya, bapak-bapak MC-nya baru nanyain siapa aja yang mau daftar lombanya. Makanya gue terpaksa gitu, biar gak ketinggalan. Dan akhirnya lomba balapan lari pun diumumin. Terus ditanya kan siapa yang mau daftar. Langsung dong, dengan pede gue bilang, gue pak, gue mau daftar lombanya. Lu mau daftar lomba balapan lari dek? Iya pak. Oke, tapi sebelum itu apa motivasi adek mau ikut lomba ini? Mau dapat pacar pak? Enggak sih. Sebenarnya enggak gitu. Gue pas mau daftar itu grogi gemeteran sebenarnya, guys. Nah, jadi kan gue berhasil daftar ya. Terus lombanya pun dimulai. Ada beberapa orang lain sih yang ikut, anak-anak dari kampung sebelah. Dan BTW kalau dari kampung gue atau sekitar rumah gue, yang ikut itu cuman gue lomba ini. Ya, soalnya teman-teman gue udah tahu kemampuan gue. Jadi mereka nggak berani lawan gue lah. Dan bisa dibilang mungkin gue adalah perwakilan kampung gue sih. Terus lomba balapan larinya mau dimulai.
Lokasi lombanya itu di bagian jalan guys. Jaraknya sekitar 100 meter dari start ke finishnya. Jadi semacam lari sprint gitu bakalan. Gue dan peserta lain pun bersiap. Wasitnya, yaitu bapak-bapak MC tadi, kasih aba-aba. 3, 2, 1, mulai. Di situ gue lari kenceng, keluarin semua tenaga gue dan melesat dengan penuh kecepatan tinggi. Kecepatan cahaya guys. Tapi bukan cahaya matahari sih, cahaya lampu senter. Tapi hasilnya gue kalah sih. Cuma juara 2. Gue nggak tahu ya kok bisa gitu. Salahnya di mana coba? Tapi menurut gue ini pasti sebuah konspirasi ini. Peserta lain pasti ada yang bayar wasitnya. Bapak-bapak MC itu pasti disogok rokok gitu. Enggak pak, canda. Gue sih terima-terima aja ya kalau gue nggak juara 1. Nangis sedikit sih. Karena menurut gue banyak faktor yang bikin gue kalah. Kayak kan dasarnya gue pemalu ya. Jadi gue grogi karena diliatin banyak orang. Terus juga mungkin posisi awalan gue salah, sedikit telat lari di awal. Dan faktor yang paling pengaruh adalah fakta kalau ternyata memang sih bisa dibilang gue adalah pelari tercepat di kampung gue. Tapi di atas langit kan masih ada langit ya. Jadi di luar sana masih banyak anak-anak yang larinya lebih jauh lebih cepat dari gue. Dan gak usah jauh-jauh, termasuk anak-anak kampung sebelah. Dan gue jadi tersadar akan hal itu. Jadi gue terima kekalahan gue. Tetap agak sedih sih. Nah itu, gue cuma ikut lomba lari aja hari itu. Sisanya ya gue cuma nonton-nonton aja. Selanjutnya yang kedua, gue ikut lomba 17-an itu adalah pas gue SMA. Eits. Oke guys, sebelumnya sorry ya guys, baru upload. Padahal temanya 17-an tapi baru upload sekarang. Sorry banget. Gue memang pernah ikut lomba 17-an itu 2 kali guys. Kayak yang gue bilang di awal video. Yang satu pas SD dan yang satu lagi pas SMA. Ya kayak yang gue sebut di akhir tadi, cuman kelihatannya gue belum bisa cerita soal yang SMA. Bukan karena ada kejadian yang malu-maluin yang gak bisa gue ceritain. Justru yang itu ada kejadian menarik loh yang pengen gue ceritain malah. Tapi ya itu, gue belum bisa selesaiin sampai sana. Takutnya ntar malah makin lama gue uploadnya. Bisa sampai lewat bulan Agustus malah. Ini aja gue bisa upload sekarang masih syukur-syukur. Setidaknya masih di bulan Agustus gitu. Jadi ya itu guys, sorry banget. Makasih yang udah nonton dan makasih yang udah dengerin. I have another story next time. See you.